Lantas kalau dalam pandangan Islam sendiri Ustaz ya, Ya. pemanfaatan waktu bagi seorang muslim itu seberapa penting Ustaz? Oh ya, urgensinya berarti ya. Urgensinya ya. Waktu itu sangat penting. Iya. Ya, yang paling utama kita lihat dari apa yang telah Allah sampaikan, ya artinya waktu itu begitu sangat berharga dan tentu ketika para ulama mengulik ini pentingnya ilmu nih bisa dikulik tuh. Kenapa sih Allah sampai bersumpah dengan waktu? Gitu, apa rahasia di baliknya? Ternyata banyak tuh bukan dipecah, diperinci lah ya, diperinci oleh para ulama tentang urgensi atau keutamaan atau pentingnya waktu bagi seorang muslim terutama ya kita. Nah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Ya ibn Adam, innama anta ayyamun. Kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'duka." Kata beliau, wahai ibnu Adam, ya kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Ya, tiap satu hari berlalu hilang sebagian dari dirimu. Ini dalam sekali mananya. Jadi kita itu ya menunggu waktu. Kita ya kita kan punya umur ya kan. Umur itu adalah waktu. Setiap hari berlalu maka berlalu juga kita gitu. Kita kan tinggal nunggu mati istilahnya gitu kan. Tinggal menunggu waktu. Ada kan istilah tinggal menunggu waktu. Karena kita nggak tahu batas umur kita tuh sampai seberapa ya. Artinya ya kata beliau ya kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Sehari itu jangan sampai kita membuang dengan sia-sia, nggak ada faedahnya. Nah, generasi apa tuh? Gen Z atau Alpha nih, yang mereka bilang lebih nyaman buat rebahan di rumah, gitu tuh. Aduh, ini kayaknya doktrin yang harus dihilangkan. Iya ya. Jadi nggak produktif. Jadi nggak produktif, betul. Kalian kira orang yang sukses di sosial media yang kalian scroll tiap hari itu mereka kerjaannya rebahan di kamar? Enggak. Ya, justru yang rebahan yang nyekrol itu yang nggak ada apa-apanya, nggak bakal dapat apa-apa gitu. Jadi setiap hari dilalui, maka setiap hari bagian dari tubuh kita tuh ya menuju kepada endingnya, akhirnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu itu sangat cepat berlalu. Ya kan, kita rasakan kayaknya ya dulu kalau kita masih ingat masa kecil kita SD, SMP, SMA, sekarang udah masya Allah udah punya anak ya. Antum semua udah punya anak kan? Satu dua mungkin banyak di luar sana juga ya nggak kerasa tiba-tiba bukan cuma punya anak, punya cucu misalnya. Dan waktu itu sangat cepat berlalu. Dan kita selalu pasti menyesali. Kenapa dulu nggak begini ya? Kenapa dulu nggak begini? Nah, tapi ketika di masanya kita nggak pernah menyesali saya mau gini mau gitu, betul? Karena penyesalan pasti datangnya terakhir. Belakang ya. Nah, makanya kalau di depan betul. Kalau di depan penasaran, iya. Iya makanya itu. Bisa ngelawak juga sih. Cocok lah. Ikut aja terus dah tiap minggu. Iya boleh nanti. Maaf nih. Kita nanti pakai terus tempatnya nih. Pakai terus ya. Bisa jadi enak tempatnya. Ternyata setuju juga setelah langsung nyimak dari penyiaran gitu. Masya Allah. Iya. Dari materinya terutama. Masya Allah. Kalau penyiar cuma bawain doang. Cuma di HP, di radio. Sekarang langsung ngobrol. Memang lebih seru kalau ngobrol itu. Kita nggak hanya di radio, kita juga ada di YouTube ya, di Facebook. Udah subscribe belum nih, Mas Fauzi? Sepertinya sudah. Sudah ya, Masya Allah. Kalau belum ya. Kalau udah sering denger harus subscribe. Iya. Kan kita juga ini ditayangkan ya majelis ini di channel-channel kita ya, di YouTube dan juga di Facebook seperti itu, Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Jadi memang betapa penting ya, sangat urgen banget ya. Iya, betul. Jadi kita tadi udah mengetahui urgensi dari pemanfaatan waktu bagi seorang muslim ya. Jadi memang dari beberapa dalil yang tadi disampaikan juga sesungguhnya cukup bagi kita untuk merenung ya, dan juga kayak kita tuh ngerasa kadang nggak kerasa ya, benar tadi disampaikan bahwa Ustadz kita semua nggak kerasa udah punya anak gitu ya. Bahkan juga nggak kerasa yang dulunya kayak baru
baru masuk sekolah gitu ya. Kayak baru masuk sekolah tuh baru kemarin-kemarin ya. Sekarang udah pada punya anak, Iya, bahkan Masya Allah. di luar sana juga ada yang udah punya cucu gitu ya. Kayak kita tuh baru kemarin gitu kayaknya sekolah sih ya. Nah, ini ada pengalaman juga nih. Iya, boleh. Dulu anak itu sekolah di TK Sunnah. Oke. TK Asuna. Yang ngajarnya istri Ustaz Tahara. Oke. Nah, Bu Nur Laila, Masya Allah. Hari ini, maksudnya hari ini tuh sekarang ini, anak duduk bersama mereka. Sampai mereka tuh bilang begini, dulu saya ngajar nih, Abdul Salam. Nggak kerasa ya sekarang duduknya udah bareng. Maksudnya sama-sama jadi guru gitu ya. Anak pun sudah menjadi guru. Bahkan sekarang anak-anak yang TK di As-Sunnah, Masya Allah. Jadi maksudnya begitu nggak kerasanya gitu. Dari bapaknya sekolah masih TK sampai sekarang anaknya yang gitu TK kan. ya. Ya, itu kan jarak waktunya Masya Allah berapa puluh tahun ya, 10 atau belas tahun kan. Oke. Dan ya Anda lanjutkan ya tadi, selain memang waktu itu cepat berlalu, waktu itu tidak pernah kembali. Iya. Iya kan? Iya lagi. Nggak bisa kita ya flashback mungkin memorinya aja gitu kan. Ingatannya saja yang bisa di flashback. Tapi kalau umurnya, waktunya yang nggak akan bisa kembali gitu kan. Nah, kemudian jangan sampai waktu yang tidak pernah kembali ini jadi sebuah penyesalan. Abu Bakar As-Siddiq pernah bilang, ya, innalillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Sesungguhnya Allah punya hak di waktu siang dan tidak akan menerima di waktu malam. Begitu juga sebaliknya. Walillahi haqqun bil lail la yaqbaluhu bin nahar. Allah punya hak pada waktu malam dan tidak menerimanya di waktu siang. Iya, luar biasa memang. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan waktu betul sebaik-baiknya ya. Dan tidak boleh kita dari perkataan Abu Bakar itu kita nunda nih. Oke. Allah punya haknya di siang, yang harus ditunaikan di siang hari. Iya. Ya Allah nggak bakal terima di malam hari, gitu. Iya. Contohnya sholat. Iya, benar-benar. Kita sholat duhur siang kan? Iya. Ngerjainnya boleh nggak pas isya aja, gitu kan? Ya kan nggak boleh, nggak diterima sama Allah. Iya. Ya, maksudnya kalau dia niatnya sholat duhur secara sengaja ya, kecuali kalau yang nggak sengaja, ketiduran atau pingsan atau segala macam. Ya, jadi ya jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia karena tidak akan pernah kembali, gitu.